Kembali lagi dengan saya meneruskan pembahasan mengenai teorema divergensi. Terakhir kita sudah menurunkan atau menginterpretasikan arti fisis dari divergensi suatu vektor, yaitu bahwa dia mengukur densitas atau kerapatan flux vektor tersebut persatuan volume. Flux adalah suatu besaran yang sudah kita ketahui di fisika, yaitu banyaknya garis vektor yang menembus suatu permukaan. Jadi divergensi di sini berarti densitas dari flux atau densitas dari garis vektor yang menembus suatu permukaan per satuan volume. Itu definisi atau interpretasi fisis dari divergensi. Nah, sekarang saya lanjutkan. Saya kembali ke ilustrasi vektor A yang menembus balok tadi. Ini tadi sudah kita turunkan, saya tulis lagi. Net fluxnya seperti ini, ya kan? Kalau Anda lihat balok ini, dia memiliki 6 sisi permukaan. Ya. Permukaan yang berarah pada sumbu X, yaitu dua permukaan, sisi depan dan sisi belakangnya, ya, masing-masing sama-sama berarah ke sumbu X. Demikian pula yang berarah ke sumbu Y, ini sumbu Y, sisi depan dan sisi kanan dan sisi kiri, dan yang berarah ke sumbu Z, sisi atas dan sisi bawah. Saya bisa menulis secara vektorial, kita tahu bahwa permukaan atau surface itu adalah besaran vektor. Kenapa besaran vektor? Karena dia memiliki arah. Contohnya, permukaan bidang ini, dia memiliki arah. Arahnya kemana? Arah sumbu X. Demikian pula bidang samping ini memiliki arah. Arahnya adalah sumbu Y. Dan bidang atas ini memiliki arah. Arahnya adalah sumbu Z. Jadi permukaan itu kita golongkan sebagai suatu besaran vektor. Nah, saya bisa menulis delta S atau permukaan, selisih permukaan itu sebagai delta Y dikali delta Z pada arah sumbu X. Mana ini? Ini adalah delta Y dikali delta Z. Dia mengarah ke sumbu X, ya kan? Ditambah delta X delta Z, delta X delta Z mengarah ke sumbu Y. Dan terakhir ditambah delta X dikali delta Y mengarahnya ke sumbu Z. Jadi ini adalah vektor permukaan. Atau kalau saya ambil limit delta X, delta Y, dan delta Z yang menuju 0, kecil sekali, maka delta S ini tereduksi menjadi ds atau infinitesimal permukaan infinitesimal. ds adalah dy dz arah X ditambah dx dz arah Y ditambah dx dy arah Z, ya kan? Dengan notasi ds ini, maka saya bisa menulis net flux itu sebagai integral dari A dot ds. Ini A-nya, ini ds-nya. Kenapa saya namakan integralnya tertutup, closed integral, closed surface? Karena net flux ini adalah flux yang menembus suatu permukaan tertutup. Tertutup karena permukaan tertutup ini membatasi dari suatu volume balok. Ya. Jadi permukaan tertutup ini memang tertutup, ya. Artinya istilah tertutup itu fisis karena dia membatasi suatu volume. Jadi integral tertutup dari A dot S. Jadi bentuk ini dapat saya sederhanakan dalam bentuk integral permukaan tertutup. Kalau Anda ingat, ini memang definisi dari flux, ya. Definisi flux.
sekarang fluxnya adalah flux tertutup. Net fluxnya adalah flux tertutup. Atau dengan kata lain, flux pada permukaan tertutup. Oke, ini saya simpan bersama ini. Lalu tadi kembali ke definisi atau interpretasi fisis dari divergensi A, yaitu densitas flux dari vektor A maksudnya per satuan volume, ya kan? Definisinya d inert per dv. Tadi sudah kita buktikan bahwa itu bisa ditulis sebagai divergensi dari vektor A. Dengan kata lain, maka I net total itu haruslah integral dari densitas tersebut untuk seluruh volume. Dengan kata lain, I net adalah integral dari divergensi A untuk seluruh volume. Oke? Ini menjadi suatu persamaan kedua. Jadi kalau saya samakan kedua persamaan tersebut, maka saya akan mendapatkan suatu relasi di mana divergensi A, integral volume dari suatu divergensi A, itu sama dengan integral tertutup dari divergensi A sepanjang atau untuk permukaan. Anda lihat di sini permukaannya bukan sembarang permukaan, tapi permukaan yang menjadi batas atau boundary dari volume tersebut. Jadi kalau ini diintegralkan terhadap volume apa? Volume balok. Maka S di sini bukan sembarang volume, bukan sembarang permukaan, melainkan permukaan yang membatasi volume balok tersebut. Itu permukaan sisi depan dan sisi belakang, ditambah permukaan sisi atas dan sisi bawah, ditambah permukaan sisi kanan dan sisi kiri. Inilah permukaan tertutup yang membatasi balok. Dari sini kita mendapatkan apa yang orang kenal sebagai teorema divergensi atau juga dikenal sebagai teorema Gauss. Oke, jadi dari sini saya sudah menurunkan persamaan yang dikenal orang sebagai teorema Gauss atau teorema divergensi. Sebagai tugas, PR dalam literatur fisika matematika yang akan sangat berguna di kuliah fisika selanjutnya, selain yang namanya teorema divergensi, orang juga mengenal yang namanya teorema Stokes. Ini yang kita kenal sebagai teorema Stokes. Saya sudah menurunkan teorema divergensi di papan tulis, maka tugas Anda buktikan bahwa sembarang vektor kalau saya curlkan dan saya integralkan terhadap permukaan, maka hasilnya sama dengan kalau vektor tersebut saya integralkan secara tertutup sepanjang lintasan atau kontur. Lintasan yang di sini bukan sembarang lintasan, melainkan lintasan yang menjadi boundary bagi permukaan. Kalau tadi pada teorema Gauss, permukaan tertutupnya bukan sembarang permukaan,
kasus teorema Stokes, lintasan tertutupnya bukan sembarang lintasan tertutup, melainkan boundary bagi permukaan. Maksudnya boundary bagi permukaan seperti apa? Kalau Anda lihat papan tulis ini, atau kalau misalnya saya bentuk suatu permukaan Semarang di sini. Oke, Anda lihat, ini adalah permukaan bidang. Bidang ini saya bentuk dari suatu persegi panjang. Ya kan? Ini permukaan, dia punya luas, punya surface area. Permukaan ini dibatasi oleh apa? Oleh garis, oleh lintasan tertutup. Mana lintasan tertutupnya? Ini lintasan tertutupnya. Lintasan tertutup ini membatasi atau menjadi boundary bagi permukaan. Nah, sama. Di sini lintasan tertutup yang dimaksud adalah lintasan tertutup boundary bagi permukaan tersebut. Oke, silakan dikerjakan.